Halo teman-teman, gimana kabarnya selama seminggu ini? Ya, kita akan memulai pada hari Minggu. Ya, meskipun daring kita harus tetap semangat ya. Lagu pembukaan kita awali dengan NKB nomor 1, Hai Kristen Nyanyilah. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Ya, sebelum memulai pada kali ini, mari kita memulainya dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai kami Tuhan selama seminggu ini. Sekarang kami akan memulai ibadah Tuhan. Bantulah kami, jagalah hati kami supaya bisa memulai ibadah ini dengan baik. Walaupun dengan media komunikasi ya ini berbasis daring, semoga kita dapat menerima berkat dan firman Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita melakukan dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami, jamalah kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam serta-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam ibadah tunas remaja pada pagi ini. Tadi kita sudah mendengarkan pujian dan doa. Kita sekarang mau masuk ke firman. Pagi ini temanya adalah mengenai bagaimana kita memaknai Mazmur pasal 91, khususnya dalam hubungannya dengan pandemi yang sedang kita alami bersama-sama. Saya bacakan ya, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Ada anak-anak yang sudah membuka Alkitab, boleh dibuka Mazmur pasal 91. Memang ini Mazmurnya agak panjang, 16 ayat, namun demikian sering digunakan untuk kita berdoa agar dapat selalu dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya
sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah anak-anak, adik-adik yang tidak hanya menjadi pendengar, namun menjadi pelaku firman. Kembali pada tadi tema bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19. Memang pandemi ini masih menjadi perdebatan, masih menjadi diskusi para ahli mengenai asal-usulnya. Dulu waktu awal-awal 2020 mungkin anak-anak mengingat bahwa ada beberapa teori katanya itu dulu dari kelawar atau mungkin dari salah satu pasar binatang di Wuhan dan sebagainya. Namun biarlah itu menjadi diskusi para ahli yang meneliti. Namun mari kita belajar menyikapi bagaimana sebagai umat Kristen kita memohon pertolongan Tuhan. Nah, Mazmur 91 ini sering digunakan untuk semacam tameng atau perisai bagi umat percaya bahwa Tuhan selalu melindungi, tidak mungkin saya akan terkena sampar, kena wabah atau kena pandemi dan sebagainya. Maka waktu-waktu awal-awal 2020 itu banyak juga pendeta-pendeta yang tetap mengadakan ibadah, kurang memperhatikan protokol kesehatan dan sebagainya. Namun juga ada beberapa yang sakit, malah ada, kalau nggak salah pernah ada suatu ibadah di Jawa Barat itu lebih dari 60 orang yang ibadah bersama-sama lalu sakit. Malah ada beberapa pendeta yang juga mengalami sakit, terkena COVID, lalu sampai dipanggil Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah berarti Mazmur 91 ini sudah tidak berlaku atau kita salah menerapkan atau bagaimana? Jadi pertama, pemahaman kita yang sehat mengenai pembacaan firman Tuhan itu seharusnya jangan ayat Alkitab itu dijadikan mantra ya. Jadi pasal 91 merupakan janji Tuhan. Namun tentunya ada berbagai hal yang menjadi bagian dari Tuhan untuk melindungi atau mungkin membiarkan seorang sakit. Misalkan ada seorang gembala atau seorang pendeta yang tahu-tahu sakit kena COVID, ya sebaiknya kita nggak usah menghakimi orang itu berdosa atau orang itu kurang beriman dan sebagainya, nggak usah. Karena mungkin juga gembala atau pendeta tersebut tugasnya di bumi sudah selesai di hadapan Tuhan, sehingga saatnya Tuhan memanggil beliau. Jadi mungkin justru itu cara Tuhan untuk supaya dia segera datang dan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi jangan kita buru-buru menghakimi. Lalu bagaimana kalau orang biasa? Ya bisa saja. Jadi kita mesti memahami, anak-anak juga mesti tahu bahwa setiap orang dilahirkan dengan suatu tugas. Tuhan pasti merancang anak-anak juga, saya juga, kita semua dengan suatu tugas di bumi ini, dan itu Tuhan ingin kita menyelesaikan. Kalau kita baca pengertian dari hamartia, dosa itu, hamartia itu sebenarnya pemahamannya bukan sekedar dosa, tapi meleset dari sasaran, seperti anak panah itu meleset dari sasaran. Jadi kalau seseorang hidup katakanlah hidup ya berbuat baik, hidup menjaga diri dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya, namun hidupnya semaunya sendiri, dia hanya menuruti karir dan sebagainya, apakah itu memenuhi kehendak Tuhan? Mungkin juga enggak. Jadi justru kita mesti belajar bertanya. Adik-adik juga nanti cari waktu, mungkin doa sungguh-sungguh 3 hari, mungkin cari waktu, Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidupku? Jadi kita belajar menaikkan kepada Tuhan. Itu saya kira salah satu ciri dari anak Tuhan yang baik, itu belajar bertanya. Karena kalau kita nggak bertanya, Tuhan nggak akan jawab. Jadi
dari pengalaman saya juga Roh Kudus itu sangat murah hati sebagai penasihat, sebagai penghibur. Namun kita diharapkan aktif. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita tanya. Misalnya kita baca suatu ayat Alkitab pengkhotbah misalkan, saya kok bingung baca pengkhotbahnya. Coba berdoa, Tuhan tolong saya dibantu memahami apa teks pengkhotbah ini. Itu salah satu cara yang baik untuk membaca kitab suci. Kembali tadi pada COVID tadi, ayat 1 dan 2 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi kalau saya membaca ini, justru pasal 91 ini merupakan janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita yang duduk dalam lindungan Tuhan dan dalam naungan yang maha kuasa. Artinya orang-orang yang belajar menyelaraskan diri dengan ritme Tuhan. Jadi bukan kita buat program ABCDE, kita buat rencana mau beli ini beli itu lalu minta Tuhan memberkati kita. Itu kan jadi Tuhan seperti tukang stempel. Saya kira bukan begitu ya. Jadi marilah kita belajar merendahkan diri. Kita bilang, Tuhan, terima kasih Engkau sudah menebus saya di kayu salib. Sekarang izinkan saya juga memberikan diri saya, apa yang Engkau mau dalam hidup saya. Jadi itu namanya memberikan diri dalam lindungan Tuhan, dalam naungan yang maha kuasa. Justru orang-orang seperti inilah yang diberikan janji pasal 91 ini. Jadi kalau kita tidak menyelaraskan diri dengan Tuhan, dengan kemauan Tuhan, saya kok yakin pasal 91 ini bukan stempel seolah-olah kita bebas dari pandemi dan sebagainya. Jadi pertama tadi jawaban saya, ada kemungkinan hamba-hamba Tuhan atau umat Kristen yang mengalami COVID lalu sampai dipanggil Tuhan itu pertama mungkin memang sudah waktunya. Jadi mereka sudah menyelesaikan tugas di bumi dan Tuhan memang memanggil melalui salah satu cara, melalui penyakit ya. Itu bisa terjadi. Lalu yang kedua, bisa juga terjadi mereka sebenarnya tidak terlalu peduli pada protokol kesehatan, padahal seharusnya kita juga memperhatikan kesehatan. Jangan maksudnya mencobai Tuhan ya. Meskipun kita memiliki iman untuk memindahkan gunung, tapi kalau kita misalkan bilang Tuhan akan menjaga saya dengan malaikat-malaikatnya, kalau saya duduk di jalan nggak akan mobil menabrak, saya duduk di tepi tengah jalan ya saya nggak menjamin, nanti tahu-tahu ada yang sepeda motor nyerempet, ya jangan salahkan saya. Artinya itu namanya mencobai Tuhan, jangan begitu. Artinya iman itu bukan untuk mencobai Tuhan, tapi kalau Tuhan berikan perlindungan pada anak-anaknya pasti. Jadi setiap orang Tuhan kirim malaikat untuk melindungi. Jadi saya kira itu kita imani. Lalu yang ketiga, bahwa memang juga Tuhan kasih beberapa orang suatu ujian supaya kita belajar bertumbuh dalam iman. Artinya kalaupun ada sakit penyakit ya berdoa atau minta orang lain tumpang tangan berdoa, itu pun suatu cara untuk penyembuhan. Tentunya dengan obat juga bisa ya. Artinya kalau memang penyakitnya ada obatnya ya kita cari dokter, minta diberikan resep dan sebagainya. Jadi kembali lagi, Mazmur 91 jangan diberlakukan sebagai mantra, namun janji Tuhan, dan janji itu berlaku bagi orang-orang yang menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana agung dan kita dipanggil untuk menjadi bagian rencana agung itu. Pertanyaannya, kita mau masuk di rencana itu atau kita mau punya rencana sendiri. Jadi anak-anak adik-adik juga mesti belajar, meskipun masih muda, saya yakin mungkin masih ada SMP dan sebagainya, tetap coba tanya pada Tuhan apa kehendak Tuhan dalam hidupmu, lalu coba selaraskan dengan itu. Artinya hidup bersukacita, baca firman Tuhan, berdoa, tetap hidup kudus. Nanti adik-adik akan lihat bahwa pertolongan Tuhan selalu akan diberikan, akan ada pelindungan Tuhan menjaga. Namun juga kita masih ingat ya, kita ini hidup di bumi ya, tetap aja ada aja kadang-kadang sakit, flu dan sebagainya ya, kita cari obat. Jadi dengan penebusan Tuhan Yesus kita yakin bahwa
berkat-berkat Tuhan sebagai kita pada anak-anak Allah itu sudah diberikan, tapi di pihak lain kita hidup di dunia juga hidup masih dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat, kegelapan, dosa sebagainya. Jadi untuk menjadi sakit penyakit itu sangat mungkin terjadi itu ya. Sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa selain protokol kesehatan ada beberapa hal yang dari penelitian kami juga perlu saya bagikan supaya kita tahu. Pertama, bahwa kemungkinan besar pandemi COVID ini begitu meluas karena ada yang disebut namanya defisiensi vitamin D3. Nah itu caranya adalah anak-anak mesti membiasakan diri tiap pagi usahakan jalan-jalan pagi, paling enggak 20 menit, 30 menit usahakan jalan pagi, karena sinar matahari itulah yang membantu kita untuk menyerap, tubuh kita menyerap menjadi vitamin D3. Tapi juga ada beberapa sayuran atau makanan yang membantu tubuh memproses sinar matahari menjadi D3. Itu ada semacam panduannya, minimal vitamin D3 itu kalau nggak salah 1000 atau 10.000 IU ya setiap hari, dan itu hanya bisa diperoleh dengan sinar matahari yang rutin. Itu satu. Terus yang kedua, tetap jaga protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah segala macam sering cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Kemudian ya tentunya kita perlu minta perlindungan Tuhan. Lalu saya yakin kalau imunitas kita itu baik dan kondisi tubuh tidak ada penyakit bawaan kayak diabetes sebagainya tuh, kalaupun kena COVID itu pasti sembuh. Jadi peluang untuk COVID sembuh itu sangat besar. Hanya kalau orang itu komorbid, artinya ada penyakit bawaan, jadi memburu peluang untuk sembuhnya jadi memburu. Saya kira itu. Jadi kembali lagi kita imani Mazmur 91 sebagai janji Tuhan, tapi jangan dibuat mantra, apalagi diketik di kertas lalu digantung di kalung di leher. Itu bukan begitu ya. Jadi jangan melakukan firman Tuhan sebagai mantra. Katakanlah kita sebut saya percaya Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah itu ditulis di kertas terus dilipat-lipat kecil, digulung, ditaruh kalung, itu saya kira juga tidak betul ya. Jadi kita imani, kita percaya Tuhan melindungi anak-anaknya, ada perlindungan, ada malaikat Tuhan bagi setiap orang percaya, juga anak-anak semua dalam perlindungan Tuhan, namun juga tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga renungan ini berguna. Saya mau tutup dengan 1 menit ya sebelum saya tutup. Jadi kami juga sedang meneliti bahwa ada kemungkinan menggunakan ini laser pen. Jadi kalau adik-adik tahu ya, pernah menggunakan ini untuk presentasi, ini kan laser pointer namanya atau laser pen ya. Ini bisa digunakan untuk kesehatan. Jadi hanya caranya memang tidak konvensional. Kalau misalkan kita mendengar ada COVID atau apa, mungkin ada obatnya, itu bisa dibantu menggunakan laser pen. Tapi tentunya mesti tanya dokter. Jadi saya hanya mengatakan ini sedang kami teliti dan semoga dalam waktu dekat bisa segera terbit. Jadi banyak upaya-upaya untuk memberikan proteksi pada kesehatan. Kita mesti percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan memberkati anak sekalian. Ya, semoga firman dari Pak Victor bisa memberkati kita semua hari lepas hari dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Ya teman-teman, setelah seminggu ini pasti kita mempunyai banyak hal yang bisa kita sharingkan. Nah, setelah seminggu ini marilah kita mengucapkan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Lagu persembahan, yakni kuberikan persembahan dari KJ 302. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamat.
selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, setelah persembahan langsung kita tutup dengan doa penutup, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Sekarang kami akan berdoa untuk persembahan ini. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat untuk kami dan untuk-Mu. Dan berkati kami yang akan menutup ibadah kali ini Tuhan. Berkati supaya teman kami yang ada di rumah bisa senantiasa selalu beserta padamu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami pantunkan kepadamu dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terima kasih teman-teman sudah ikut dalam ibadah minggu kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan. Pakai masker. Bukan begini juga, tapi seperti ini. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19.